Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Diego Tansip dengan NIM 2107428. Saya berasal dari Fakultas Teknik, Prodi D3 Teknik Otomotif. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang strategi kewirausahaan. Dalam berwirausaha, tentu kita harus memiliki misi atau strategi yang jitu untuk mengembangkan usaha kita. Di dalam strategi berwirausaha, tentu juga meliputi perencanaan berwirausaha, seperti perencanaan usaha, perencanaan desain, perencanaan modal, dan lain-lain sebagainya. Agar lebih jelasnya, saya akan membahas secara rinci tentang strategi berwirausaha. Strategi kewirausahaan adalah rencana yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dan memastikan pertumbuhan serta keberlanjutan perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam strategi kewirausahaan. Yang pertama yaitu ada identifikasi peluang pasar. Terdiri dari A. Riset pasar. Riset pasar berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen serta tren yang berkembang. B. Analisis kompetitor. Analisis kompetitor berfungsi untuk memahami kekuatan dan kelemahan pesaing untuk menemukan celah di pasar. Yang kedua ada pengembangan model bisnis. Terdiri dari A. Value propositions, berfungsi untuk menentukan apa yang membuat produk atau layanan unik dan berharga bagi pelanggan. B. Segmentasi pasar. Segmentasi pasar berfungsi untuk menentukan target pasar yang spesifik dan segmentasi pelanggan. Selanjutnya, yang ketiga ada perencanaan sumber daya yang terdiri dari A. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia berfungsi untuk menyusun tim yang kompeten dan berpengalaman. B. Keuangan. Keuangan berfungsi untuk mengelola modal dan sumber daya keuangan untuk mendukung operasional dan ekspansi. Inovasi dan diferensiasi. A. Produk atau layanan baru, yaitu terus-menerus mengembangkan produk atau layanan baru untuk memenuhi permintaan pasar. B. Teknologi. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan memperbaiki pengalaman pelanggan. 5. Strategi pemasaran. A. Promosi dan branding. Promosi dan branding berfungsi untuk mengembangkan strategi untuk meningkatkan kesadaran merek dan menarik pelanggan. B. Yaitu saluran distribusi. Saluran distribusi berfungsi untuk memilih saluran distribusi yang tepat untuk menjangkau pelanggan secara efektif. Yang keenam ada manajemen risiko. Terdiri dari A. Analisis risiko. Analisis risiko berfungsi
untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi bisnis. B. Rencana kontingensi. Rencana kontingensi berfungsi menyusun rencana untuk mengatasi masalah yang mungkin akan muncul. Yang ketujuh ada evaluasi dan adaptasi. Terdiri dari A. Pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja berfungsi untuk menggunakan metrik untuk mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan. B. Adaptasi. Adaptasi berfungsi untuk bersikap fleksibel untuk mengubah strategi berdasarkan umpan balik dan kondisi pasar. Yang kedelapan ada networking dan kolaborasi. Terdiri dari A. Kemitraan. Kemitraan strategis. Kemitraan strategis berarti membangun hubungan dengan mitra bisnis untuk memperluas jaringan dan sumber daya. B. Komunitas bisnis. Komunitas bisnis berfungsi yaitu terlibat dalam komunitas kewirausahaan untuk berbagi pengetahuan dan sumber daya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil yaitu strategi kewirausahaan adalah rencana dan langkah-langkah yang dirancang untuk mencapai tujuan bisnis dan menciptakan nilai dalam sebuah usaha. Strategi ini mencakup proses identifikasi peluang, pengembangan produk atau jasa yang inovatif, dan pemanfaatan sumber daya secara efektif. Dalam praktiknya, strategi kewirausahaan melibatkan analisis pasar, pengelolaan risiko, pengambilan keputusan yang tepat, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selain itu, wirausahawan perlu membangun keunggulan kompetitif melalui inovasi, jaringan kerja yang luas, dan fokus pada kepuasan pelanggan. Dengan strategi yang tepat, wirausaha dapat memaksimalkan peluang, mengatasi tantangan, dan mencapai keberhasilan jangka panjang. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terlebih dan kurangnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang ke-9 yaitu sustainability dan tanggung jawab sosial. Terdiri dari A. Praktik berkelanjutan. Berfungsi untuk mengimplementasikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. B. Tanggung jawab sosial perusahaan. Berfungsi yaitu untuk berkontribusi pada masyarakat dan lingkungan. Yang ke-10 yaitu strategi pertumbuhan ekspansi pasar. Terdiri dari akuisisi dan merger. Berfungsi untuk mengakuisisi bisnis lain untuk memperluas pangsa pasar. Strategi kewirausahaan yang baik memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar, inovasi yang berkelanjutan, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Kewirausahaan yang sukses adalah proses yang dinamis dan terus berkembang.